Halo guys, kita masuk lagi masih di bab satu, masih di A1, capital 1. Tadi kita udah belajar dari gramatiknya, sekarang kita belajar dari redemitalnya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini nggak lama kok redemital. Pertama, di sini ada grusen, teman-teman. Ada grusen. Oke, kita pakai yang lihat aja. Pertama di sini ada grusen, tapi kan dia jadi berpindah layout. Nah, ini enggak. Pertama ada grusen ya. Di sini biar kelihatan juga tuh kotaknya yang lagi pengen dibahas yang mana, ya kan? Betul. But grusen di sini adalah sapaan, teman-teman. Nah, sapaan dalam bahasa Jerman yang kita pelajari di Netherlands Eins, terus yang capital Eins masih di bab satu tentunya. Nah, itu ada halo, ada halo, ada halo Nina, ada Guten Tag, ada Guten Morgen, Guten Abend, dan Guten Nacht. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, halo ini bisa kita pakai Zerpos atau Moin gitu ya, atau Cruci. Cruci kalau misalkan ada di Swiss, biasanya orang-orang Swiss pakai yang kayak gitu ya. Terus kalau misalkan di Österreich itu biasanya pakai Zerpos kayak gitu teman-teman. Nah, ini basic lah teman-teman, sama ya. Jadi halo juga dimanapun anda berada, anjir, dimanapun anda berada, halo itu adalah pasti orang semua tahu. But setelahnya ada Guten Tag Herr Hansen. Nah, ini Herr itu berarti dia untuk uh, Pak Hansen gitu lah ya. Kalau misalkan di Indonesia itu kayak Pak gitu. Jadi lebih formal, lebih sopan kayak gitu. Nah, terus ada Guten Morgen, ada Guten Abend kayak gitu ya. So next ada Verabschieden. Verabschieden itu ya untuk salam perpisahan begitu teman-teman. Jadi bisa pakai Tschüss, Ciao, Auf Wiedersehen, Guten Nacht. Nah, bedanya auf Wiedersehen sama auf Wiederhören apa teman-teman? Ada yang tahu? Bedanya sama auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Kalau auf Wiedersehen itu dia untuk ketemu langsung, untuk yang face to face seperti itu. Tapi kalau auf Wiederhören itu untuk kalau misalkan online teman-teman. Jadi kalau misalkan lewat telepon, lewat video call, kayak gitu ya. Bisa pakai auf Wiederhören. Nah, Guten Nacht ini bedanya Guten Abend dan Guten Nacht. Guten Abend ini kan selamat sore, Guten Nacht itu selamat malam. Secara arti sih seperti itu. Cuma untuk pemakaiannya teman-teman, sama kayak good night dalam bahasa Inggris. Jadi Guten Nacht itu dipakai kalau misalkan kita udah mau tidur gitu. Jadi udah nggak mau ada aktivitas lain, kita bisa pakai Guten Nacht. Guten Abend itu bisa dipakai ketika malam, tapi kita masih mau beraktivitas gitu. Jadi kayak Abendessen itu makan malam, juga bisa diartikan seperti itu ya teman-teman ya. Guten Abend jadi bisa untuk sore ke malam. So next ada Übersicht on other expression, di sini untuk membicarakan hal lainnya ya teman-teman ya. Nah, pertama di sini ada wo wohnen Sie, di mana Anda tinggal, dari verben wohnen. Dari verben wohnen yang artinya adalah tinggal gitu ya teman-teman. Nah, wo wohnen Sie, Anda tinggal di mana? Atau wo wohnst du untuk yang informal, kamu tinggal di mana gitu ya. Perhatikan di sini ada konjugasi verbennya teman-teman. Konjugasi verbennya berbeda ya. Tentu diikuti dengan personal pronomennya teman-teman. Tentu diikuti dengan personal pronomennya. Untuk menjawab kita bisa ich wohne in Jakarta. Ich wohne in Jakarta. Atau in Jakarta aja bisa kayak gitu. Nah, itu untuk menjawabnya kayak gitu ya. Dan itu ada woher kommen Sie, di sini dari mana Anda datang kayak gitu. Dalam artian dari mana kamu berasal. Atau dari mana Anda berasal. Yang sebelah kiri itu untuk yang formal, yang sebelah kanan itu untuk yang informal. Ke bawah-bawahnya juga sama seperti itu. Lalu, ich komme aus Indonesien. Saya berasal dari Indonesia. Atau aus Indonesian aja bisa seperti itu.
Terus setelahnya ada Welses Sprachen Sie. Nah, itu kamu berbicara bahasa apa aja gitu ya. Atau untuk yang informalnya bisa kita pakai Welses Sprachen sprichst du. Nah, seperti itu. Jadi kamu berbicara bahasa apa aja. Ich spreche Deutsch und Russisch. Atau kita bisa tambahkan dengan Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi ich spreche Indonesisch. Atau kita bisa juga menjawab dengan meine Muttersprache ist Indonesisch. Nah, kayak gini ya. Jadi bahasa ibu saya adalah Indonesia atau bahasa negara asal saya sama aja kayak gitu ya. Meine Muttersprache ist Indonesisch. Nah, so next ada wie ist ihre, ada deine ya. Ihre itu untuk possessive artikel sie Anda. Kalau deine itu untuk possessive artikel dari do. Possessive article itu apa? Possessive article itu sama kayak my, kayak yours, kayak gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi untuk kepemilikan, berapa nomor teleponmu kayak gitu. Wie ist ihre, ada deine telepon nomor. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan mau lebih biasanya sih ya, kalau slangnya gitu, bahasa slangnya, hey Mädchen, gib mir bitte den Nummer ya, gitu. Jadi kasih nomor telepon gitu ya, minta sama aja artinya sama kayak berapa nomor telepon lu seperti itu. Nah, terus ada wie ist ihre deine sama email address. Nah, di sini itu untuk menanyakan alamat email teman-teman. Untuk ini dulu. Setelahnya ada where is that, siapa itu. Nah, ini kita menanyakan orang ketiga. Kita lagi ngobrol sama si B bawa teman si C gitu ya. Nah, kita menanyakan itu siapa. Kita nanya si C itu siapa. Where is that? Das is Boris Walter. Semisal seperti itu. Nah, das is meine Mutter. Das is mein Freundin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan konteksnya apa. Terakhir ada sich und andere vorstellen di sini untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain gitu. Nah, ini das is juga dia udah sebenarnya memperkenalkan orang lain ya teman-teman. Tapi pertama-tama di sini ada wer bist du dari sich und andere vorstellen. Pertamanya ada wer bist du, siapa namamu, sama wie heißt du, sama aja. Nah, siapa namamu juga kayak gitu. Ich bin Julia. Ich heiße Niklas. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Heiße dan bin sama. Artinya sama. Tapi kalau bin itu dari verben sein. Kalau heiße itu dari verben heißen. Kayak gitu. Next ada wie ist ihr Name? Atau wie heißen Sie? Nah, itu sama. Menanyakan nama juga. Itu untuk yang formal. Untuk yang formal, wie ist ihr Name? Atau wie heißen Sie? Itu untuk yang formal. Oke, kita untuk menjawab formal kita bisa menanyakan, kita bisa menjawab my name is Nina Weber. Nah, yang membedakan apa teman-teman untuk menjawab formal dan informal? Kita bisa lihat di sini. Untuk yang formal itu dia nama lengkap ya teman-teman ya. Jadi nama dan fornamenya ada, atau nama atau panggilan nama bebas kayak gitu ya. Jadi harus nama lengkap untuk formal. Nah, kalau misalkan lagi wawancara kerja atau lagi termin untuk visa gitu-gitu ya, nah itu kita menyebutnya dengan nama panjang gitu kan. Jadi ada forname dan nachname. Nah, setelahnya ada das is, Herr, ada Frau, atau kita langsung sebut nama seperti di atas ini, das is Boris Walter, das is Herr Walter, das is Frau Walter, kayak gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, sampai situ dulu untuk kapital 1 kita dipraktekkan. Entschuldigung.
Jadi mau kursusnya semahal apapun, mau kursusnya eh, se sebanyak apapun modulnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak mempraktekannya, kita tidak mengaplikasikannya setiap hari, sama aja teman-teman. Jadi bakalan percuma. Mending lebih baik belajar yang cukup, modul yang cukup, tapi dipraktekkan dan diaplikasikan setiap hari. Oke? So kita lanjut nanti di capital why. Sekarang udah cukup.